Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Eviana dengan NIM 11920422322, mahasiswa Hukum Tata Negara semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Oke, kita mulai dari bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dunia. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat. Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dan dengan negara-negara lain. Dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang dipimpin secara lokal atau wilayah kekuasaan. Yang kedua, aristokrasi. Aristokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit. Statusnya biasanya turun temurun. Yang ketiga, ada birokrasi. Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintahan yang ditunjuk tanpa pemilu menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif. Selanjutnya, yang keempat adalah kapitalisme. Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas yang dengan kontrol regulasi terbatas adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi. Yang kelima adalah kolonialisme. Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya. Yang keenam ada komunisme. Dalam bentuknya yang paling murni, komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atau ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Komunisme sebagaimana diidealkan oleh para pemikiran Karl Marx dan Friedrich Engels menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas yang secara inherent masyarakat subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja. Yang ketujuh adalah demokrasi. Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem yang di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktis otoritas tanpa ada pengawasan. Yang kedelapan ada federalisme. Federalisme adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal dan yang terrealisasikan dan berbagai otoritas regional dan lokal. Ini biasanya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian teritori atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintahan yang luas dan menyatukan. Selanjutnya ada feodalisme. Feodalisme adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer. Meskipun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani. Baiklah, selanjutnya yang ke-10 adalah kleptokrasi. Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang telah berkuasa mempertahankan kekuasaannya atau keduanya melalui korupsi dan pencurian. Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penggelapan, penyelewengan dana, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi. Baiklah, yang ke-11 yaitu meritokrasi. Meritokrasi mengacu pada suatu sistem politik di mana otoritas diberikan kepada mereka yang telah menunjukkan jasa yang dianggap berkaitan dengan
pemerintahan atau administrasi publik. Baiklah, yang ke-12 adalah kediktatoratan militer. Kediktatoratan militer adalah negara yang diperintah dengan kekuasaan absolut tanpa adanya proses demokrasi dan biasanya di bawah kekuasaan figur otoritas tunggal. Ke-13, monarki. Monarki mengacu pada suatu bentuk aturan di mana kekuasaan dan otoritas absolut dipegang oleh suatu anggota garis keturunan kerajaan. Dalam sebuah bentuk pemerintahan monarki, individu di kursi kekuasaan sering diyakini telah ditempatkan di sana oleh hak ilahi atau kehendak Tuhan. Selanjutnya yang ke-14, oligarki. Oligarki atau oligarsi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana segelintir individu memerintah atas suatu negara. Dalam banyak hal, oligarki adalah cakupan bagi semua bentuk pemerintahan lainnya di mana serangkaian kualitas tertentu, kekayaan, keturunan, ras digunakan untuk memberi kekuasaan pada sekelompok kecil individu. Yang terakhir, yang ke-15, plutokrasi. Plutokrasi mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan ditentukan sebagai fungsi langsung kekayaan. Plutokrasi mencerminkan hierarki ekonomi sistem aristokrat tetapi tidak memiliki keharusan filosofis yang digunakan untuk membenarkan yang terakhir. Selanjutnya, tentang bentuk-bentuk pemerintahan sesuai dengan kondisi negara, masing-masing sistem ini dibedakan menjadi presidensial, parlementer, semi-presidensial, komunis, demokrasi, liberal, dan sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuannya untuk menjaga suatu kestabilan negara. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.